Saudara saksi, saudara tahu bahwa ketika Pak Alfitra Salam mundur itu salah satunya adalah soal disclaimer. Dan saya ingat betul karena saudara sangat dekat pada saya dan beberapa hal saya sering minta advice kepada saudara. Termasuk ketika Pak Alfitra Salam sebagai KPA dan Sesmen tidak bisa mengkoordinasikan soal disclaimer. Soal BMN, masih ingat? Ya, ingat. Soal disclaimer. Ya. Soal surat dari BPK kepada saya yang belum diberikan oleh Alfitra Salam sebagai sesmen kepada saya, yang kemudian BPK menegur saya. Ya, saya masih ingat. Ingat. Baik. Dan BPK mengatakan bahwa Menteri teledor karena belum menanggapi surat dari BPK. Dan itu karena surat berada di tangan Sesmenpora Pak Alfitra Salam. Ya. Masih ingat? Ingat. Baik, itu salah satu kenapa Pak Alfitra kita minta untuk diganti. Pak saksi masih ingat ya? Ya. Masih ingat. Kemudian soal penataan BMN, masih ada temuan di era Pak Roy Suryo yang waktu itu belum juga ditangani dengan baik. Soal penataan aset yang belum ditangani dengan baik. Soal restrukturisasi kementerian yang belum juga dipisah antara KPA masih KPA tunggal. Masih ingat? Masih ingat. Dan itu alasan kenapa Pak Alfitra Salam kemudian kita minta untuk mundur. Bukan isu yang tadi disampaikan oleh Bapak. Jadi sangat kualitatif sekali. Bapak masih ingat seperti itu? Ya. Dan Bapak bersaksi ya Pak? Ya. Pak saksi ya? Baik, terima kasih. Jadi tidak ada alasan bahwa Pak Alfitra mundur itu karena dimintai isunya 5 miliar. Betul? Ya. Baik, terima kasih, itu DBAP 19. Pertanyaan saya yang kedua, saudara saksi tentu masih ingat juga bahwa setiap rapim, rapat paripurna, pasti saya minta kepada seluruh pejabat, tolong laporkan kepada saya setiap ada orang yang mengatasnamakan saya meminta-minta. Masih ingat Pak? Betul. Terima kasih Pak. Makanya tadi saya sebutkan juga, Terima bukan kasih. sekali dua kali. Baik, Bapak membantu saya ini, terima kasih. Artinya dalam setiap rapat pun semua staf saya pasti ada ikut di sana. Ya. Tidak ada diperkenalkan satu persatu. Pertanyaan saya bahwa semua yang saya sampaikan tadi itu benar Pak ya? Bahwa saya perkenalkan semua sekaligus mengumumkan agar siapapun yang atas nama Menteri tolong laporkan ke saya. Ya. Iya, baik. Kemudian saya juga ingin bertanya pada Bapak, di manakah Bapak melaporkan bahwa Komeng datang ke Bapak, terus melapor ke saya, di mana, jam berapa, kapan, siapa saksinya, pakai nota dinas atau WA atau apa? Saya sudah akan menebak bahwa Pak Menteri akan membantah itu. Saya naik ke lantai 10 waktu itu, kemudian saya sampaikan, Pak itu Komeng ini benar enggak? Pokoknya itu cuma ada sepengetahuan saya gitu. Ya udah, saya sampai di situ saya berhenti. Saya tidak menyebutkan angka juga. Ya, dalam hal ini Bapak sangat ingat. Tapi beberapa hal tadi Bapak selalu lupa termasuk tugas Sesmenpora. Iya. Dan yang mulia, saya menyangga ini demi Allah tidak pernah saudara saksi melaporkan pada saya. Kami sudah menebak sanggahan seperti itu. Ya, karena saya tahu tentang motif semuanya ini karena Bapak pernah men-screenshot WA dari saudara Ulum. Tidak ada hubungannya. Ya, dan itu menjadi satu kesaksian DBAP yang dari awal sampai terakhir saya baca semuanya, alhamdulillah baik sekali Pak. Saking baiknya tidak ada satupun kebaikan yang pernah saya lakukan bersama Pak Sesmen di Menpora. Kemudian saya juga ingin menyampaikan di sini bahwa tanggapan saya yang mulia, mohon maaf, mohon izin Pak Jaksa. Tanggapan saya kenapa peristiwa di Istana Negara itu saya lakukan. Sebaiknya Pak Sen mundur. Sungguhnya itu adalah akumulasi dari banyak hal. Termasuk ketika di Istana Negara Bapak tidak melaporkan ke saya. Tugas saya apa. Dan ketika saya sampai di Istana Negara Bapak sangat enjoy ngobrol dengan pejabat-pejabat lain. Padahal Bapak adalah Sesmenpora, Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga yang mestinya memberitahu pada saya tugas Pak Menteri apa di sana. Dan Bapak tidak melaporkan itu. Saya pernah melaporkan ke Bapak pada Setelah saat acara. Iya, enggak acara. tidak. Sebelum acara saya laporkan. Setelah Rangkaiannya seperti apa dan tidak mungkin saya tidak melaporkan. Saya mengingat betul laporan Bapak itu setelah acara. Dan itu pun setelah saya tegur
Karena kebiasaan Bapak memang Bapak sangat dekat dengan pejabat-pejabat dan memang sering melupakan menterinya dan bahkan mencari panggung sendiri. Dan itu juga yang menjadi penilaian saya. Itu hak Bapak untuk menjawab seperti itu. Hal yang perlu saya laporkan kepada Yang Mulia. Kenapa kemudian saya minta Pak Sugeng mundur? Karena banyak hal yang dilakukan ternyata hanya laporan saja. Situation room, beberapa tahun saya minta tapi nggak jadi-jadi. TV Pora yang saya resmikan tapi tidak jalan. Padahal Bapak adalah Menpora. Bapak yang mengerti tentang rumah tangga. Saya mengangkat juru bicara juga tidak difungsikan, tapi Bapak menjadi juru bicara terus-menerus. Dan bahkan beberapa hal yang masih dirapatkan di Istana Negara yang tidak boleh diumumkan oleh siapapun, ternyata Bapak mengumumkan sendiri di kementerian. Termasuk pertemuan dengan Pak Tono masalah gaji PNS, Bapak tidak pernah izin ke saya, tapi setelah rapat baru memberitahu pada saya. Apakah begitu etika birokrat? Kemudian yang perlu saya tanggapi juga bahwa tentang Angga dan Bu Atut. Saya tahu Angga adalah orang Bapak dan orang Ibu Lina istri Bapak. Dan saya tahu yang mengerjakan kerumah tanggaan itu adalah Angga. Saya tahu itu dan bahkan rumornya ketika itu Angga sedang melakukan renovasi rumah Bapak. Dan tentu ketika saya minta Angga untuk diganti, bukan alasan itu. Tapi alasan bahwa beberapa waktu saya minta karpet di kantor diganti, wallpaper diganti, tapi alhamdulillah sangat lama sekali. Akhirnya saya konsultasi kepada staf yang ada di lantai 10 karena Bapak kantornya di lantai 3 dan kantor Bapak tentu serumah dengan istri Bapak, dan kemudian saya bikin surat edaran tidak boleh siapapun tidur di kantor, dan Bapak sama istri tidur di kantor sama Bu Lina. Nah, di situ saya mendapat gambaran bahwa kita harus cari kepala rumah tangga yang perempuan sehingga bisa mempercepat urusan pengadaan karpet dan sebagainya. Tentu itu bukan ranah menteri, itu ranah Menpora. Semoga Bapak tahu tentang itu, karena jawabannya kalau soal saya pasti tidak tahu tadi itu. Saya sudah menduga itu. Kemudian yang perlu saya tanggapi juga tentang Lina. Saya baru ingat sekarang tentang Lina. Bapak antar ke ruangan saya waktu itu dan Bapak duduk bersama Lina dan saya dengar apa laporannya. Saya tidak sampai duduk, demi Allah. Ternyata laporannya bahwa ada temuan BPK dan saya perintahkan segera tindak lanjuti. Pak Sesmen tolong segera tindak lanjuti. Setelah itu selesai. Nah, jadi ini baru ingat saya di sini nih. Saya baru ingat di sini. Terima kasih Pak Sesmen, Pak Gatot sudah mengingatkan saya. Bapak sangat baik sekali. Saking baiknya soal haji saya yang sudah 7 tahun saya ngantri Pak, itu pakai haji jalur umum, bukan ranah menteri sebenarnya. Kalau menteri bisa jalur khusus, tapi saya lakukan dengan istri berhaji itu ngantri 7 tahun. Dan kemudian Bapak memberikan kesaksian di BAP ini, seakan-akan saya minta sangu. Tidak Bapak, tolong jangan nodai masalah haji, karena saya di situ betul-betul haji dengan istri yang sudah nunggu 7 tahun. Dan saya terus terang Yang Mulia, seizin Yang Mulia nanti Pak Jaksa Penuntut Umum kiranya Saudara Sinyo dan Agus Prayitno untuk dihadirkan, karena terus terang ini sangat mengganggu batin saya. Dan saya di haji itu bertemu dengan Menteri Agama dan mengatakan kenapa tidak ikut rombongan menteri-menteri yang nginap di Istana Negara. Saya bilang saya akan nemeni ibu saya bersama istri saya. Jadi beberapa hal itu yang bisa saya sampaikan. Yang Mulia, kiranya saya harus mengucapkan terima kasih kepada saudara saksi. Sekali lagi terima kasih Bapak. Bapak betul-betul memberikan kesaksian di sini dan saya tahu emosi sekali Bapak di sini, dan itu akhirnya terkuak agenda yang sebenarnya ada di benak Bapak, bahwa setelah saya mundur 2 menit dari Menpora, Bapak langsung jumpa pers dan mengatakan saya siap sebagai PLT Menpora. Dan itulah sesungguhnya saya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara ini Bapak saya percaya ternyata Bapak mempunyai agenda di belakang saya. Tentu saya tidak menyesali itu dan saya sudah memaafkan Bapak, ya. Bapak adalah saudara saya selamanya dan semoga Bapak nanti diberikan jalan lapang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama Ibu Lina. Ya.
Termasuk soal poco-poco, saya juga nggak tahu di sini. Padahal poco-poco ini adalah inisiatif dari Bapak Presiden, dan tentu Bapak sebagai birokrat mestinya mengamankan perintah Presiden selagi tidak melanggar undang-undang. Dan di sini menyampaikan bahwa ada motif-motif tertentu atas bantuan dari sponsor. Mestinya kita bersyukur bila mana ada sponsor yang membantu. Kalau toh kurang, maka mungkin pemerintah akan membantu di situ. Dan bila mana tidak ada benturan kepentingan, mestinya kita juga membantu, seperti halnya kita membantu yang lain. Tapi di sini Bapak menyampaikan bahwa ini seakan-akan ada konflik kepentingan dari poco-poco. Ingat, ini pemecahan rekor dunia poco-poco. Bahwa di situ katakanlah karena kepanitiaannya tidak berkenan di hati istri Bapak, Ibu Lina, tentu saya tidak tahu tentang hal itu, tapi saya tahu bahwa memang setelah saya mundur dari Menpora, Bapak statement sebagai PLT Menpora, dan beberapa hari kemudian Bapak di ruang kerja di lantai 3 selamatan dengan tumpeng, dan semua saya rekam statement Bapak. Terima kasih Pak Gatot, semoga Bapak selalu dalam kesehatan, keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih yang mulia. Boleh tanggapi?